وأهله أنجم الزاهرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أداة ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Mukarramun wa muhtaramun, wabil khusus para habaib kita, para asatidz kita, karyawan lelaki, karyawan perempuan, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Husain bin Habib Alwi bin Abdullah Bisan atas mata'an Allah wa hayati. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tadi telah bacakan sejarah atau perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Hashim bin Alwi wa atas mata'an Allah wa hayati. Dan juga ada ketua DKM Masjid Al-Hidayah Hidayah Puji Bapak Asep, dan juga ketua PUK-nya Bapak Didik Siswoyo, dan juga hadirin hadirat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya tidak lupa ada alumni juga di sini, Ustaz Jaja, insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alumni Hikasi Puji, masyaallah senior kita ini, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehatkan badannya, berkahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ditujukan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini kita masih diperkenankan untuk duduk berzikir dan membaca sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita menjadi perkumpulan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita menjadi perkumpulan kita punya rezeki diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan juga saya tidak lupa ada tamu kita dari PT yang lain, yaitu PT Semikal Indonesia, yang alhamdulillah bisa hadir dalam acara rangka Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj adalah salah satu kejadian yang dimana kejadian Isra dan Mi'raj yaitu kejadian yang istimewa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui keistimewaan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat bukan hanya untuk pribadi Nabi Muhammad, tetapi setiap keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad itu juga keistimewaan bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di dalam kejadian atau peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut andilkan kita bagi orang-orang yang saleh dalam beramal, mau dari lelaki ataupun perempuan. Jadi selama hamba tersebut saleh dalam beramal, mau dia lelaki dan perempuan, dapat keistimewaan yang didapat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tahu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan zat Allah ketika Mi'raj, itu pertama kali salam yang dikasih atau dilaturkan dari mulut baginda Nabi Muhammad untuk zat Allah yang kita sering baca di dalam salatnya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatul. Ada mikrofonnya. Iya, suara jadi bergema. Jadi kuat. Tesla juga. Alhamdulillah. Kalau suaranya bagus, pantas, enak ya. Kalau suaranya kayak Habib,
Alhamdulillah. Alhamdulillah ketawa. Alhamdulillah. Mending. Jadi salawat atau salam yang diaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut lillah. Ini Nabi Muhammad aturkan kepada Allah ketika Mi'raj. Kemudian mendengar hal tersebut Allah juga membalas salamnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ketika dapat salam tersebut indahnya dari Allah, kita umat Nabi Muhammad diikut andilkan dalam bersolawat atau mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalimat salamnya assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam atas kami ya Allah dan hamba-hamba umat Nabi Muhammad yang saleh. Makanya orang yang saleh mau dia dari kaum lelaki dan kaum perempuan dapat istimewaan dari Nabi besar Muhammad SAW di dalam Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kayak dalam rangka Isra Mi'raj bukan hanya kita menceritakan tentang perjalanan Nabi, akan tetapi juga membanggakan kita bahwa kita umat Nabi besar Muhammad. Dan peristiwa juga Isra Mi'raj salah satu peristiwa hikmah bahwa setiap apapun belum tentu bisa dicerna dengan akal, tapi harus dengan iman. Karena kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini kayaknya yang hadir nggak ngeliatin Habibnya, nggak ngeliatin Habib, dengerin mic-nya. Alhamdulillah. Walhasil dengar tapi ya paham ya. Soalnya kalau nggak paham, Habib lanjutin sampai jam 12 malam, nggak apa-apa. Iya, udah mau begini. Insya Allah, tapi hikmah di Isra Mi'raj ke depan, insya Allah tahun-tahun PHBI ke depannya lebih bagus lagi, insya Allah. Lebih pengertian lagi, beli mic lagi yang bagus, beli sound system lagi yang lebih bagus, biar tambah berkah dari Allah. Mi'raj kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi, maha suci bagi Allah. Nah, kalau di Quran ada kalimat subhana, berarti kita memahami Quran enggak boleh dengan akal. Harus dengan iman kita. Kenapa? Karena pasti ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat subhana berarti ini peristiwa yang susah dicerna dengan akal. Contoh, kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang artinya maha suci Allah yang memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, dari kota Mekah ke Palestina Baitul Maqdis. Ini perjalanan baru dijangkau di zaman terdahulu. Mungkin 2 bulan perjalanan baru sampai ke Palestina. Kalau bolak-balik berarti 4 bulan. Tapi Allah katakan di Quran lailan, cuma sesaat malam. Jadi malam ini taruh di setengah malam, kemudian dibagi 2, berarti cuma sesaat, berarti hitungannya cuma setengah jam. Bahkan di dalam kitab Maulid Tiba dikatakan Nabi Muhammad SAW perjalanan dari Mekah ke kota Madinah nggak beda halnya seakan-akan saya berdiri, kemudian kalau saya pegang tempat duduk saya masih hangat enggak? Masih. Itu Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj dan kembali lagi dari Mi'rajnya ketemu Allah Subhanahu wa taala, itu tempat tidurnya masih hangat. Padahal jangka atau jarak yang ditempuh oleh Nabi besar Muhammad ke kota Palestina yang umumnya 2 bulan perjalanan, balik 2 bulan 4 bulan, tapi subhanallah karena ketentuan dan Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad itu cuma butuh sesaat malam. Makanya kalau di Quran ada kalimat subhanallah, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kejadian salah satu keistimewaan bagi Nabi besar Muhammad dan juga hadiah buat Nabi Muhammad. Kegirangan buat Nabi Muhammad karena selepas
Sebelum Isra dan Mi'raj ada dua kejadian yang dihadapi Nabi Muhammad, yaitu meninggalnya dua orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ataupun yang bisa dibilang istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu pamannya Abu Talib yang memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas meninggal dua orang ini, beberapa jangka itu Nabi Muhammad kelihatan sedih. Karena apa? Dua orang yang dicintainya meninggal dunia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu kesenangan, kalau kita bilang para wisata untuk Nabi Muhammad SAW. Dan di sini juga awal mulanya diwajibkan sholat 5 waktu. Perjalanan Nabi Muhammad SAW itu dari kata Mekah ke kata Palestina atau di Baitul Maqdis itu dengan buruk. Buruk adalah kendaraan para nabi, yang dimana nggak boleh dicerna juga dengan akal. Yang dimana perjalanan buruk sini sudah diabadikan oleh ulama-ulama kita. A'alimta man raqibal buraka atima wa talahul jibrilu amina. Apakah kalian tahu siapa yang menaiki atau menunggangi buruk? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nyampe dari Mekah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini masjid. Kemudian masuk masjid, tahu di masjid udah ngumpul para nabi dan para rasul. Jumlah nabi ada berapa? Ada 124.000 dan jumlah rasul ada 313, dan semuanya ngumpul di masjid Baitul Maqdis menunggu baginda Nabi Muhammad SAW. Pas Nabi Muhammad masuk, subhanallah, aman Rasul kirami tagaddama. Pas Nabi Muhammad masuk, Nabi suruh maju. Wa nawassalata bihim wa kabbar muhrima. Kemudian Nabi Muhammad disuruh jadi imam bagi nabi-nabi yang lain. Jadi ada Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Hud, semua sampai Nabi Allah Isa itu belakang, sholatnya di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukti kata ulama, ketika Nabi Muhammad dihadirkan di muka bumi, itu bukti bahwa agama selain Islam nggak ada, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dia Yahudi, mau Nasrani, makanya itu bukti bahwa ketika Nabi Muhammad jadi imam, bahwa agama selain Islam nggak ada, sudah dihapus. Semuanya wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Walaupun, dan juga disebutkan juga di dalam salah satu hadis Bukhari bahwa ketika Nabi Allah Isa nanti datang, ketika Dajjal turun, itu akan ikut agamanya Nabi Muhammad SAW, itu agama Islam. Baik. Habis sholat, selesai sholat, nah ini namanya Isra, perjalanan Nabi dari Mekah atau Masjidil Haram ke Masjid Aqsa namanya Isra. Jadi Isra dan Mi'raj ini dua kata kerja, beda tempat. Kalau Isra perjalanan Mekah ke Baitul Maqdis, kalau Mi'raj perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha sampai Nabi Muhammad ketemu zat Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru dipanggil Mi'raj. Kalau Isra perjalanan di bumi, tapi kalau Mi'raj ke atas. Kemudian diajak ini Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Jibril alaihissalam. Pas nyampe langit pertama, itu malaikatnya ada malaikat di langit pertama, ada malaikat jaga pintu. Diketok sama malaikat Jibril. Diketok sama malaikat Jibril, kata malaikat jaga pintu, "Mama'ain," kata dia, "Barang siapa bersamaku?" "Aku Jibril." Kata tanya lagi, "Jibril sama siapa yang datang?" "Bersamaku Nabi Muhammad SAW." Pas mendengar hal tersebut, ini keringat muncul baik. Coba minta tisu. Iya juga. Bukan grogi ya, bukan grogi. Biasa perempuan mami ya. Pas nyampe ke langit pintu pertama, diketok, "Siapa bersama kamu?" Yaitu Nabi Muhammad SAW. Tahu-tahunya penjaga pintu ini malaikat udah tahu bahwa pintu tersebut nggak bakal terbuka kecuali untuk Nabi Muhammad. Makanya pintu surga pintu langit pas mendengar bersamanya Nabi Muhammad mengatakan, "Marhaban fa ni'mal majid." Ahlan wa sahlan ya Rasulullah, ini nikmat yang paling orang yang paling datang yaitu baginda Nabi Muhammad. Dibuka sama malaikat langit lewat dari Nabi Muhammad SAW ke langit pertama.
Nah, ke langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, bapaknya para nabi. Di situ disuguhkan dua minuman. Pertama susu, kemudian khamr. Nabi Muhammad SAW memilih susu. Pas memilih susu, kata malaikat Jibril, hadid wa hadid. Sungguhnya engkau benar wahai Nabi Muhammad, engkau telah mengambil sesuatu yang bakal memberikan hidayah kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi setiap langkah, ucapan, keputusan yang diambil sama Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu bakal jadi kesan buat umat Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sejauh-jauh sholat 5 waktu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad buat kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi setiap perilaku, keputusan, langkah yang diambil Nabi Muhammad buat kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Dari langit pertama naik lagi ke langit kedua, ketemu Nabi Allah Yahya, Zakaria dan Isa. Bertemu, assalamualaikum, saling ketemu, saling papasan. Kemudian naik lagi ketiga, ketemu Nabi Allah Idris alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit keempat, ketemu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian naik lagi ketemu Nabi Allah Musa. Terakhir ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terakhir di langit ketujuh Nabi Allah Ibrahim lagi senderan di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang posisinya pas Ka'bah. Tahu Ka'bah? Itu di atasnya Baitul Ma'mur. Jadi bukan hanya manusia yang tawaf, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan 70.000 malaikat setiap hari tawaf di Baitul Ma'mur memintakan ampun bagi yang umroh, bagi yang haji di kota Makkah. Makanya mudah-mudahan kita dapat haji umroh insyaallah. Karena pengampunan buat kita bukan hanya kita minta ampun, tapi malaikat-malaikat yang di atas sana juga minta ampun buat kita orang-orang yang umroh dan juga pergi haji. Nah, ini Nabi Muhammad SAW dari langit pertama, kedua, ketiga, di dalam selah-selah langit, ketemu langit, Nabi Muhammad SAW melihat juga jannah atau dibilang sorga dan neraka. Pas mau masuk sorga, subhanallah, ini malaikatnya, masya Allah, siapa namanya malaikat surga? Malaikatnya apa surga, siapa namanya? Ridwan. Ini malaikat surga Ridwan, subhanallah, Nabi Muhammad melihat malaikat Ridwan girang aja. Kenapa? Karena tidak didapati ketika melihat malaikat Ridwan, itu malaikat Ridwan senyum aja. Jadi ini bukti bahwa orang yang masuk surga itu bakal melihat wajahnya malaikat Ridwan dalam keadaan senyum. Pas ke neraka yang jaga malaikat Malik, mukanya kagak ada senyumnya. Makanya kalau dibilang kagak ada senyumnya manusia, berarti malaikat Malik itu orang. Kemudian itu Nabi Muhammad pengen banget lihat Malik senyum kali. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, sungguhnya pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Malik enggak akan senyum hingga hari kiamat. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW pengen lihat senyum berdarah katanya. Nah, minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis kursinya, "Abdil Habib ya Malik." Ikuti turuti kasihku ya Malik, ente suruh senyum. Itu senyumnya masya Allah. Kalau kita nggak dalam senyum dia. Nah, yang malaikat Malik diutus oleh Allah. Sungguhnya tugasnya malaikat apa? Yuti'un kama yu'mar. Mereka taat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Suruh sujud, pertama kali diciptakan sujud terus sampai hari kiamat. Ada yang suruh ruku terus sampai hari kiamat. Ini adalah tugas malaikat. Makanya mereka nggak punya nafsu, cuma ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian udah melihat surga dan neraka dan dalam-dalamnya, yang makanya yang apa namanya adab akal riba. Makanya Nabi Muhammad SAW pas melihat neraka agak nangis. Kenapa? Karena dia khawatirkan ada umatnya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian habis langit ketujuh ketemu Nabi Allah Ibrahim naik ke Sidratul Muntaha. Ini Sidratul Muntaha ini batasan. Idya gisya kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di Sidratul Muntaha salah satu batasan yang diliputi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat Jibril paling dekat sama Nabi Muhammad dari langit pertama sampai langit ketujuh. Pas mau melewatin batasan Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mau maju, malaikat Jibril diam. Kata Jibril pas Nabi Muhammad pas mau maju, malaikat Jibril diam. Perasaan Nabi Muhammad gimana gitu? Kok diam Jibril biasanya namanya terus, barengan terus. Akhirnya ngomong sama Jibril, ya Jibril, hadal makan laisa tadakal habibu habibah.
Wahai Jibril, ini tempat bukan di mana ente meninggalkan saya. Ente dari pertama anak Isra, Mi'raj sampai sekarang ente nemenin aku. Sekarang pas mau ketemu zat Allah, ente berhenti di tempat, anak suruh jalan sendiri. Kata mereka Jibril, wa minna maqamun ma'lum. Adapun kita ya Muhammad, ente dengan anak berbeda magom. Berbeda titel, berbeda kasta. Lau taqaddamtu shibran lahtaraktu. Kalau saja aku melangkah melewati batasan tersebut, maka aku akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau ketika melangkah, engkau akan melewati batasan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya murid, Muhammad SAW masuk ketemu zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikatakan kalau kita namakan namanya Mi'raj. Yaitu naiknya dari Baitul Maqdis sampai Sidratul Muntaha. Nah di situ Allah Subhanahu wa taala ngasih hadiah yang tadi salam pertama kali tahiyatun barakatuh salamatun thayyibatun lillah. Assalamu alayka Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibalas lagi Nabi Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi alhamdulillah nih kita yang sholat langsung berselawat dan mengajar berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi yang sadar. Bagi yang sadar, yang nggak sadar biasa aja bacanya. Benar. Kemudian dapat 50 waktu sholat Allah Subhanahu wa taala kasih buat Nabi Muhammad. Nah, pas turun Nabiullah Muhammad dari Masjidil Muntaha turun ke langit yang ke-7 hingga langit ke-6, itu ketemu Nabiullah Musa alaihissalam. Pas sampai Nabiullah Musa ditahan, ya Muhammad aku pengen tahu apa yang hadiah apa yang Allah berikan kepadamu. Allah berikan aku hadiah 50 waktu. Kata Nabiullah Musa, ya Muhammad, salrab minta Tuhan itu tasbih, minta keringanan. Ente punya umat kalau nggak umurnya 60-70 tahun, umatku atwa umuran wa aqwa jasina. Aku punya umat panjang umurnya, kuat badannya, nggak kuat. Apalagi umatmu yang cuma 60-70-an umurnya, badannya dikit-dikit sakit. Jangan dah kurangin. Nah, itu karena Nabi Muhammad paham ini Nabi Allah Musa alaihissalam adalah seniornya, nurut sama seniornya. Makanya orang yang ikut senior berarti nurut Nabi Muhammad. Nah, gak lama naik ke Allah Subhanahu wa taala minta dikurangin 5 sama Allah Subhanahu wa taala dari 50 jadi 45. Belum lagi ke Nabi Allah Ibrahim pas Nabi Allah Musa disetor lagi. Gimana? Udah minta, udah dikurangin berapa? Dikurangin 5, minta lagi dah. Nah bakal kuat umat kita di Subhanallah. Kalau dibilang nih kita umat Nabi Muhammad kudu banyak-banyak bersyukur sama Nabi Allah Musa. Kalau nggak suruh minta keringanan kita 50 waktu. Nah iya, ini 5 waktu yang ninggalin 50 waktu. Akhirnya minta lagi sama Allah, minta kekurangan terus 55 sampai jadi 5. Dan ini 9 kali pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Pas turun ditanya lagi Nabi Allah Musa, gimana? Dikurangin nggak? Dikurangin. Jadi berapa sekarang semuanya? 5 waktu. Minta lagi dah. Masya Allah, Nabi Allah Musa saking sayangnya. Tapi sebenarnya tujuan Nabi Allah Musa bukan sayang doang, cuma punya tujuan lain ya. Salah satu tujuan Nabi Allah Musa karena pernah waktu Nabi Allah Musa hidup, dia pernah minta izin sama Allah, minta zatnya Allah Subhanahu wa taala belum kesampaian. Dalam Quran Nabi Allah Musa sebutkan hari ini wajhaka ya Allah. Dalam hal suratnya pokoknya artinya Nabi Allah Musa minta izin sama Allah, minta lihat zatnya Allah. Jadi karena nggak kesampaian, tahu melihat Nabi Muhammad kesampaian ketemu Allah, kira dia. Kenapa? Ketika Nabi Allah Musa minta kelihatan Allah, kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, ente coba ke gunung dulu. Gunung itu sesuatu yang kokoh. Kalau dia yang kokoh aja kuat, berarti ente bakal kuat tenangannya. Nah, waktu pergi dan menurut Nabi Allah Musa. Jadi patokan ini kalau gunung ini diturunkan cahayanya Allah kuat, berarti Nabi Allah Musa diperkenankan untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Pas mau naik ke gunung namanya Gunung Turicina, apa namanya? Apa? Turicina, ya. Itu dah. Pas mau naik pakai sendal nih ceritain Nabi Allah Musa. Pas mau naik ke gunung lembah Turicina, kata Allah Subhanahu wa taala di stop. Ya Musa, ikhlaqna 'alaika
Pak innaka fil muqaddasi tua. Tar dulu Musa, ente mau naik lembah, tar dulu lepas sendalnya. Kenapa? Karena ente berada di lembah yang suci. Lepas sendalnya menuju Musa. Baru naik. Baru mau turun, ini belum turun cahayanya Allah, baru mau keluar dari liputan Allah Subhanahu wa taala, itu gunung yang kokoh yang kuat terbakar hangus karena cahaya Allah. Pas melihat Nabi Allah Musa bahwa itu gunung gak kuat dan terbakar dan gosong, itu Nabi Allah Musa alaihissalam fakharra sa'iqa, gak kuat kelihatan tersebut, pingsan. Kata bahasa kita, ya Allah, kata Allah, ya Allah Musa, ini gunung yang kuat kokoh aja gak kuat, apalagi ente yang manusia. Ini dapat kesempatan Nabi Muhammad bertemu dengan zat Allah langsung, nambah kira, oh berarti walaupun anak gak bisa lihat Allah secara langsung, minimal lewat perantaranya yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan setiap melihat Nabi Allah Muhammad, setiap turun dari Allah bertemu dengan zat Allah, itu melihat cahaya yang lebih bersinar lagi dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat suruh balik lagi, suruh minta kekurangan lagi, salah satu tujuannya karena dia melihat cahaya Allah di mukanya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sayang dong, ada alasan lain dia ceritanya. Makanya Masya Allah ini. Jadi Nabi Allah Musa waktu mau naik lembah masih dunia, lembah belum suruh lepas sendal. Tapi Nabi Muhammad ada khilaf antara dua ulama, antara Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, permasalahan apakah Nabi Isra Mi'raj itu dengan jasadnya atau dengan ruhnya. Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabi Muhammad dengan ruhnya aja, jasadnya nggak ikut. Tapi kata Abu Hurairah itu Nabi Muhammad Mi'raj ruh dan jasadnya, bahkan sendalnya bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita mengatakan di dalam syairnya apa? Ala ra'sil hadal kaum na'lu Muhammad. Di atas puncak kepala kita ini ada sendal Nabi Muhammad SAW. Fajami'al khalqi tahta dhilali. Semua makhluk di bawah sendal Nabi Muhammad. Jadi kalau mau ngabulin diri, mau sombong, tar dulu, jangan sama Nabi Muhammad dulu dah. Sama sendalnya aja kita nggak menang. Betul. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad jangan diomongin dulu, terlalu besar buat kita. Sendalnya aja udah naik ke Sidratul Muntaha. Makanya orang-orang yang mengartikan Nabi Muhammad secara agak enak dengerinnya, orang-orang bego berarti itu. Banyak gak usah ngomongin Nabi Muhammad, nggak nyampe akalnya. Ngomongin sendalnya aja dulu. Ini sendalnya Nabi Muhammad masuk bertemu Allah. Kalau Nabi Allah Musa sudah lepas, Nabi Muhammad enggak bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat ada gambar kayak terompah. Terompah itu yang boleh begitu. Aduh, bisa juga ya. Terompah dan antum lihat tadi Google terompahnya Nabi Muhammad SAW. Itu sampai buat jimat. Kenapa? Karena terompah atau bentuk sendal tersebutlah yang dipakai oleh Nabi Muhammad bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Udah dapat 5 waktu pulang ceritanya ini Nabi Muhammad SAW. Pas pulang dalam masih keadaan subuh. Tapi gimana ya? Ini Nabi Muhammad subhanallah bukannya sholat terus tidur, ini enggak habis sholat kegirangan. Coba ente bayangin ada satu laki-laki sama perempuan, kalau ada satu orang ngasih hadiah mungkin aja gede banget, apalagi ini hadiah yang kita demen. Allah Nabi Muhammad bertemu dengan zat Allah. Antum dikasih duit 1 M, kira-kira girang nggak? Cerita tangga nggak? Cerita banget ya. Ini Nabi Muhammad begitu juga. Ketemu zatnya Allah, saking girangnya pengen buru-buru keluar cerita sama orang-orang yang di Mekah. Sampai Ummu Hani ngomong, ya Muhammad bentar dulu. Kenapa? Karena Ummu Hani paham apa yang diceritakan Nabi Muhammad nanti ke orang Mekah nggak ada yang percaya. Kenapa? Karena ini perkara bukan dengan akal mikirnya. Tapi kalau Nabi Muhammad saking girangnya benar-benar langsung cerita. Subhanallah, pas keluar rumah, pas mau cerita ketemunya Abu Jahal bisa. Nah, udah. Pas kata Abu Jahal nih. Muhammad, ya Rasulullah, Muhammad, tadi diceritakan Muhammad, iya, aku alhamdulillah dikaruniakan oleh Allah bisa Isra dan Mi'raj. Yang benar, ini bahasa mau ngecengin, cuma seakan-akan biar panjangnya ceritanya. Maksudnya gimana? Coba, keren banget nih, terusin bahasanya. Diceritain sama Nabi Allah Muhammad SAW sampai habis cerita, kata Nabi Jahal, mau nambahin cengin lagi, mau dicengin lagi lebih kencang. Ya Muhammad, kalau sekiranya aku panggil yang lain, ente bakal cerita nggak seperti ente cerita mana? Anak ente panggil yang lain, saya ceritakan seperti aku ceritakan kepadamu. Dipanggil semuanya.
Akhirat itu diceritakan Nabi Muhammad SAW tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Makanya pas diceritain hal tersebut, dipanggilnya para sahabat dan orang-orang kafir Quraisy. Di dalam cerita tersebut ada yang kafir, ada yang tadinya jadi sahabat, akhirnya itu keluar akan imannya karena emang nggak percaya dengan perkara-perkara akal ini. Makanya di Quran Allah nyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ja'alna ru'yatal lati arainaka fitnatan linnas. Nabi Muhammad sebelum cerita udah dapat kabar dulu dari Nabi Muhammad, dari Allah. Dan Muhammad dengerin, kalau ente cerita kepada orang lain, pahamilah bahwa apa yang engkau lihat di Isra dan Mi'raj bakal jadi fitnah buat yang lain. Nabi Muhammad udah paham, ini bakal yang diceritakan bakal jadi fitnah. Nah itu pas diceritain dengan para sahabat, sebagian sahabatnya dan juga para kafir, ada yang kafir nambah kafir, yang ada yang jadi sahabat yang tadi beriman sama Nabi Muhammad, tapi karena bukan berpikir dengan imannya, dengan akalnya, mendengar cerita Isra dan Mi'raj Nabi, keluar akan keislaman. Naudzubillah min dzalik. Nggak lama pas cerita Nabi Muhammad perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Tahu apa ya? Ada namanya Mut'im bin Ali. Mut'im bin Ali ini salah satu orang kafir. Mut'im bin Ali ini paling pegel juga sama Nabi Muhammad. Paling pegel. Nah itu apa ya? Panggil saya bakar. Biar saya bakar tahu sahabatnya mau ngapain nih. Sebagian sahabat aja banyak yang keluar gimana saya bakar. Sama juga pastinya nggak percaya. Panggil. Nah namanya Sayyidina Abu Bakar, bukan Abu Bakar namanya. Apalin? Namanya Sayyidina Abu Bakar, ada Utsman ibn Quhafah atau dikenal Abdullah bin Quhafah. Siapa? Abdullah bin Quhafah. Dipanggil nih sama Mut'im bin Ali. Bakar kemari, ini sahabat mau cerita tentang Isra dan Mi'raj. Pas cerita begitu, las-sadaq, kata Sayyidina Abu Bakar. Benar nih cerita. Antasanya orang-orang kafir lain, Abu Bakar nih cerita begini dia percaya. Baru begini kata Sayyidina Abu Bakar, ana dapat cerita bahwa Nabi Muhammad setiap malam dapat wahyu aja saya percaya, apalagi begini. Sayyidina Abu Bakar setiap malam dapat kabar dari Nabi Muhammad, dia dapat wahyu setiap malam, dia percaya, apalagi perkara begitu. Makanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Artinya orang yang jujur ketika, atau orang yang jujurkan Nabi ketika orang-orang yang mendustai Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Abu Bakar dalam satu kitab, dalam satu sejarah, mau ulama siapa, nggak ada yang berani ngejelasin apakah Sayyidina Abu Bakar sebelum Muslim penyembah berhala atau tidak. Nggak ada ulama yang berani. Apakah benar kalau Sayyidina Umar bin Khattab sudah jelas adanya. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam penyembah berhala, bahkan benar-benar orang kafir yang kuat ketika itu. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar nggak ada yang ngejelasin sejarah apakah dia orang kafir sebelumnya atau tidak. Makanya ada salah satu ungkapan syair yang dikatakan oleh salah satu imam fikih yaitu Ibn Ruslan di dalam kitab Sahih Subatnya. Beliau katakan, "Famazala siddiqu fima qad madha inda ilahihi bihallatir ridha." Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar ini selalu dalam keriduan Allah karena enggak ada yang tahu akan asal usulnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Akhirnya itu dan sampai sebagian ada yang kafir, ada yang bertahan. Sayyidina Abu Jahal dan sama orang kafir Mut'im bin Ali nggak puas. Masih ada yang Islam nih, biar keluar lagi gimana ceritanya? Oh yaudah, Muhammad, kalau emang ente berpergian ke kota Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, coba ceritakan saya di dalam masjid tersebut ada berapa pintu, ada berapa tiang. Ini benar-benar pertanyaan yang nggak pantas diajukan. Sekarang saya tanya orang sini, orang Gespuji, perempuan nih, yang lihat saya dah. Saya tanya, jangan pakai lihat ke tiang, berapa tiang Masjidil Hidayah? Karena perkara ini yang nggak perkara bertanyakan, betul. Ini Mut'im bin Ali sengaja nanya begini, berapa jendelanya, berapa pintunya, apa warna pintunya, sengaja biar sahabat yang lain nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tuh namanya Nabi Muhammad ditanya begitu, kalau kita bingung tuh ya Allah, tidak kepikiran tuh, nggak lama Pak. Pas Nabi Muhammad pas ditanya begitu, timbul apa namanya proyektor. Nggak tahu Jibril datang, proyektor dilihatin sama Jibril alaihissalam bahwa tiang-tiang di Masjidil Aqsa sekian. Itu subhanallah kata Nabi Muhammad SAW, ketika orang nanya masalah tiang, itu proyektornya ke tiang, dihitungin sama Jibril. Subhanallah. Pas ditanya berapa meternya, itu proyektor yang Jibril bawa, hitung tanah-tanah di Masjidil Aqsa. Pintunya berapa?
jendelanya ada berapa kaca, disebutin nama Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tanya orang yang sepuji, kaca di masjid harga sepuji berapa? Hitung dulu. Baca mata. Muhammad. Subhanallah. Nabi Muhammad, Masya Allah. Muhammad. Maka ini keberkahan bagi kita bisa mendengar sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak lama masih nggak percaya juga yang lain. Coba kalau emang benar ada Mut'im bin Ali punya saudara. Nah saudaranya ngomong kalau emang dia benar perjalanan ini malam, kalau nggak salah saudara saya lagi berjalan dari Masjidil Aqsa kemari. Dia ketemu apa enggak? Dan pengen tahu berapa jumlah golongan tersebut, kelompok tersebut, dan naik apa? Sampai begitu. Nabi Muhammad SAW paham. Nabi Muhammad dengan gampangnya nanya ngomong apa? Saya bertemu di Masjidil Aqsa ada satu kelompok kontak banyak orangnya, dan dia sebagian mereka ada yang kianat kontaknya. Dan saya minum dari kadahnya, dari tempat minumnya. Insya Allah entar malam nih atau 2 hari lagi dia bakal nyampe. Dia bakal nyampe katanya. Dan itu di perjalanan saya bertemu, dia 2 hari bakal sampai. Pas waktunya mau maghrib, pas matahari terbenam dia datang. Nggak lama, oh ya udah kata beliau, kami tunggu. Subhanallah. Pas 2 hari semua ngumpul lagi. Ini yang sahabat pada Masya Allah yakin yang Allah Nabi besar Muhammad SAW tetap dengan tenangnya, sehingga yang orang kafir, nah dia tahu, salah Muhammad deh, sok-sokan ya tadi. Nggak lama orang kafir ngomong apa tadi? Kan Nabi Muhammad ngomong datangnya itu kelompok pas terbenamnya matahari. Kita tunggu. Subhanallah, Muhammad. Itu orang kafir pas melihat matahari terbenam mengatakan garabatis syams. Telah terbenamnya matahari, tak tahu dari sahabat ngomong akbalatis suhuf. Telah datang kelompok-kelompok tersebut. Jadi pas waktu orang kafir mengatakan terbenamnya matahari, sahabat mengatakan kelompoknya datang tuh. Jadi pas. Atau ulama subhanallah ente biar tahu. Ada salah satu Imam Syarazi mengatakan itu sebenarnya matahari pengen turun. Udah waktunya turun, tapi karena kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW itu matahari tahan Allah Subhanahu Wa Taala biar datang kelompok-kelompok tersebut. Ini karena salah satu mukjizat di baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah, Bapak perhatian kita. Masya Allah. Kalau saya tanya enak nggak atau ajib nggak ceritanya baginda Nabi besar Muhammad? Kalau dibilang mungkin Masya Allah, jangankan cerita Isra Mi'raj dan kita beriman, kita bisa nih pakai kerudung yang tadinya cakep nambah cakep, yang tadinya bagian laki-lakinya pakai sarung, pakai koko yang kelihatannya agak kurang cakep, jadi lebih cakep, nambah taat. Dan umumnya karena ini semuanya berkat Nabi Muhammad. Kita pakai peci, pakai koko, orang nggak tahu sifat kita, kita dicap baik aja. Kenapa? Karena yang dilihat bagi kita tapi Nabi Muhammad SAW. Kalau pakai Isra Mi'raj kita aja dapat karomah dan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya, ini Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ini salah satu ceritanya Nabi Muhammad di bulan Rajab, dan juga ini diwajibkan bagi kita 5 waktu. Dan ini semua salah satu yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad mannallaha 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Artinya jadi artinya juga bahasa juga. Jadi intinya hikmah dari bulan Rajab ini yaitu diwajibkan sholat 5 waktu, yang dimana itu perjuangan Nabi Muhammad biar kita sadar menjadi umat Nabi. Kenapa kita sudah dengar sejarah Nabi? Biar kita sadar perjuangan Nabi Muhammad membawa 5 waktu, sampai ada sahabat yang keluar, sampai dicengin, bahasa kita dibully segala macam sama orang-orang kafir. Buat apa? Membuat jaga sholat 5 waktu. Berarti kalau ada umat Nabi Muhammad udah di pengorbanan Nabi udah ada sampai segitunya. Cuma kalau dia sampai nggak ada pengertiannya, berarti umat yang kurang syukur.
mudah-mudahan kita semua umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadiah yang terakhir dari Habib perkara untuk sholat, biar kita nambah khusyuk buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kita paham bagaimana tata cara gerak-gerik dalam hal sholat. Pertama, perlu diwanti-wanti dalam hal sholat harus kita pakai pakaian yang bagus buat kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Khudhu zinatakum ilal masajid." Pakailah pakaian perhiasan kalian ke dalam masjid atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan waktunya sholat pakai pakaian seadanya, waktu kondangan rapih banget sampai minyak wangi habis sebotol. Tapi kalau wayangnya untuk sholat kagak pakai minyak wangi, bola banget. Sampai kadang-kadang habis main bola langsung langsung ribet wudhu segala macam, langsung masjid masih ada lumpur segala macam. Naudzubillah. Dari kenapa? Karena ini hadiah benar-benar khusus istimewa dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ngambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung zat Allah ngambilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kudu ada rasa perhatian, rasa benar-benar pengaguman dengan sholat tersebut. Bukannya tadinya pas kita mau kondangan baru ya pakai jam tangan, benar-benar minyak wangi, rambut sampai gelimis banget pakai minyak wangi, minyak rambut segala macam. Tapi ketemu Allah Subhanahu wa taala dengan apa adanya. Padahal ibadah sholat salah satu tempat atau bentuk seorang hamba berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mungkin pada kerja, kalau ketemu PUK atau ketemu HRD, kalau ketemu yang ngasih gaji contohnya bos kita rapi banget, iya pak, siapa? Nanti ke situ siapa? Giliran al sholat kanan kiri masih mikirin yang lain. Makanya salah satu khusyuknya kita dalam ibadah yaitu pakai pakaian yang bagus. Paham? Kedua, pertama kalau sholat itu sudah agak khusyuk, agak berat. Yang kedua, pahami ibadah kita atau sholat kita nanti atau kita bisa sebagai coba kali-kali resapi dalam hati, mungkin ini ibadah kita terakhir sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan nangis, jangan nangis. Pahami, coba sadarin mungkin ini ibadah. Jadi ada keperhatian lebih dalam sholat, fokus agak lebih dalam ibadah. Kalau kita punya kesadaran mungkin ini ibadah kita terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang kita dikasih waktu lagi dari isya, berarti Allah masih sayang, berarti isya lagi harus lebih fokus lagi daripada sebelumnya. Dan ini salah satu biar ibadah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita selalu dijaga untuk selalu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan ibadah kita lebih rapi, lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.